Kalau dilihat sepintas bahwa rumput ini mirip dengan mirip dengan padi pada saat dia muda. Tapi setelah dia besar, ini yang membedakan kalau rumput ini dia mempunyai bunga seperti ini. Dan ini sangat mengganggu padi apabila kita tidak tangani. Inilah teman-teman sahabat petani di seluruh Indonesia. Inilah kondisi padi yang telah terserang hama ini, hama gulma ini, di mana dia tingginya melebihi daripada padi itu sendiri, sehingga kalau kita tidak kendalikan bisa menyebabkan padi ini kehilangan produksi. Kenapa bisa kehilangan produksi? Karena terutama bersaing dalam memperebutkan unsur hara yang ada dalam tanah, di mana kita ketahui bahwa gulma ini cenderung lebih kuat dalam menyerap unsur hara yang ada dalam tanah. Di samping itu dia juga menghalangi proses fotosintesis pada tanaman padi. Dia menghalangi proses fotosintesis pada tanaman padi, sehingga padi ini terlindung dari sinar matahari. Ketika dia terlindung dari sinar matahari, maka padi akan menjadi kerdil dan dia akan menjadi kekuning-kuningan. Kenapa? Karena ketidakmampuan untuk bersaing dalam memperebutkan unsur hara. Seperti yang kita lihat di depan ini, yang dominan adalah rumputnya, sementara padi-padinya itu yang di bawah kecil, mereka seakan-akan tidak mampu untuk bersaing. Maka salah satu cara supaya untuk menyelamatkan padi ini ya, rumput ini harus kita cabut. Karena sudah besar, tidak mungkin kita cabut. Jadi kita hanya bisa memotong dengan sabit, yaitu bagian-bagian bawahnya. Ya, seperti itu teman-teman sekalian. Ya, ini pernah saya waktu sebelum rumputnya terlalu besar begini, ini sempat saya cabut. Tetapi waktu itu karena ya waktu tidak memungkinkan, maka ya seperti ini. Ya, padahal ketika kita memelihara padi harusnya kita totalitas. Ya, total artinya kita setiap hari ke sawah. Tetapi ketika kita berada di kota, di Makassar, maka tidak mungkin kita melakukan seperti itu. Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi intinya ketika memelihara padi, yang harus kita perhatikan supaya rumput itu tidak bisa tumbuh secara maksimal, maka kita harus sebelum tumbuh kita menjaga baik-baik. Itu terutama dengan memberikan penggenangan air pada saat awal-awal padi. Ya, sebab kenapa? Kalau tanpa penggenangan yang cukup lama, maka bibit rumput akan tumbuh. Tetapi ketika kita melakukan penggenangan dengan air, maka rumput itu tidak bisa tumbuh dengan maksimal. Jadi itu harus dijaga sampai padi berumur 2 bulan. Jadi harus senantiasa dilakukan penggenangan. Nah ini. Maka ketika kita mengolah sawah, yang harus diperhatikan adalah pematangnya. Itu jangan sampai ada pematang yang bocor. Nah itu, jangan sampai ada pematang yang bocor.
Kenapa? Kalau kebocoran pematang, maka air yang ada dalam sawah ini tidak bisa tahan. Karena tidak bisa tahan, maka rumput akan leluas, akan tumbuh. Begitu teman-teman sekalian. Ya, demikianlah. Karena waktu sudah malam, ya, kita mau kembali ke rumah. Ya, dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe kami channel, akan supaya bermanfaat bagi banyak orang. Dan itu jangan lupa untuk membagikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.